Baik, selamat pagi anak-anak semua. Saya harap semuanya dalam kondisi sehat dan kita bertemu kembali walaupun kita tidak tatap muka, namun saya yakin dan percaya anak-anak tetap memiliki semangat untuk belajar, dan dengan kondisi saat ini kita justru membuat kita lebih siap terhadap perubahan. Nah, untuk pagi hari ini kita akan masuk ke materi yang baru ya, di mana kalian belum terlalu familiar untuk mengetahui mengenai materi ini, di mana materi ini adalah materi tentang fusion food. Kalau kita melihat gambar-gambar ini, di situ ada Vietnam beef sandwich, kemudian ada Italian with ginger wasabi tuna, kemudian ada otak tempura, ada sushi ayam pop, kemudian ada sushi rendang. Nah, ini adalah beberapa contoh dari menu-menu fusion food. Dari contoh-contoh atau gambar-gambar ini mungkin akan memberikan gambaran kalian tentang apa itu fusion food. Sepertinya hidangan kreasi, namun sebenarnya fusion food bukanlah hanya sekedar menu kreasi. Menu apakah fusion food itu? Kita akan melihat materi selanjutnya. Fusion food, kita masuk di dalam sejarah perkembangan fusion food, di mana fusion food itu sebenarnya sudah muncul cukup lama, di mana ada koki terkenal yang mengembangkan ide fusion food itu tahun 1970. Namanya adalah Wolfgang Puck, lahir di Austria tanggal 8 Juli 1949. Dia memperkenalkan hidangan kombinasi Asia dan Eropa dan membuka restoran di California yang bernama Chinois. Chinois ini kepanjangan dari Cina dan Prancis, di mana Wolfgang Puck menggabungkan masakan dari Cina dan Prancis. Fusion food berasal dari kata fusion, artinya bercampur, dan food artinya makanan. Jadi kalau kita menggabungkan fusion food itu sebenarnya menggabungkan makanan. Fusion food berarti makanan yang bercampur, artinya tidak original lagi, baik segi tampilan dan teknik pengolahan makanan. Fusion food pun dapat diartikan sebagai tren masakan dengan perpaduan antara budaya barat dan timur. Yang kita padukan apa saja? Yang kita padukan adalah bahan makanan, teknik pengolahan, saus, ataupun teknik penyajiannya. Masakan fusion food itu umumnya dibagi menjadi 3 kategori. Kategori yang pertama menggabungkan satu jenis makanan yang berasal dari negara dengan gaya penyajian dari negara lain. Menggabungkan satu jenis makanan dari satu negara. Jadi hanya penyajiannya saja yang dibedakan. Misalkan saya berikan contoh. Misalkan kita membuat ayam bakar. Ayam bakar penyajiannya tidak seperti umumnya. Misalkan kita membuat ayam bakar dari ayam filet, kemudian setelah jadi ayam bakar tersebut mungkin kita gulung, kemudian kita bentuk seperti chicken garden blue. Nah, jadi penyajiannya itu berbeda dengan ayam bakar yang biasanya. Ingat, untuk kategori yang pertama itu hanya menggabungkan atau memasak satu jenis makanan dari satu negara, di mana penyajiannya saja yang berbeda. Berikutnya, yang kedua itu adalah menggabungkan dua jenis makanan dari dua negara dengan cita rasa yang berbeda untuk menghasilkan menu yang baru. Biasanya pada kategori yang nomor 2 yang kita gabungkan adalah herb-nya. Jadi misalkan di sini kita membuat kari ayam. Kalau kari ayam, herb-nya itu biasanya ada lengkuas, daun jeruk, kemudian serai. Nah, inilah yang kita akan ganti. Misalnya kita ganti dengan bahan-bahan dari Italia seperti thyme, bay leaf, oregano. Nah, pada saat kita akan membuat chicken curry itu, setelah jadi dia akan menghasilkan menu yang baru, makanan kari dengan cita rasa yang berbeda.
Kemudian yang ketiga, itu kategori yang ketiga, mengkombinasikan makanan dari dua negara yang berbeda dalam penyajian secara bersamaan atau dalam satu pot, atau bisa disebut pada satu piring. Mengkombinasikan dua makanan dari negara yang berbeda. Saya beri contoh di sini, misalkan chicken schnitzel. Chicken schnitzel kita gabungkan misalkan dengan sambal roa. Seperti itu, saus yang diletakkan di atasnya itu adalah sambal roa. Jadi dalam satu pot atau dalam satu piring itu ada dua makanan yang berbeda, di mana disajikannya secara bersamaan. Untuk selanjutnya, fusion food itu dapat digunakan dalam, nah ini penggunaan fusion food. Dalam penggunaan fusion food itu bisa untuk yang pertama menggabungkan atau menambahkan bahan utama dengan bahan lain yang belum umum digunakan dalam pembuatan hidangan. Jadi kita menggabungkan, menambahkan ataupun mengganti bahan utamanya. Saya beri contoh di sini, misalnya steak. Steak adalah bahan utama steak biasanya chicken ataupun beef. Nah, di sini barangkali kita ganti dengan tempe, misalkan seperti itu. Jadi steak tempe. Atau misalkan burger, di mana bahan utama dari burger itu adalah roti. Tetapi saat ini kita coba mengganti bahan utamanya misalkan dengan mie yang dibentuk seperti roti ataupun nasi yang dibentuk seperti roti. Tetapi isian dari burger itu tetap sama. Jadi yang kita ganti hanya bahan utamanya saja. Yang berikutnya menggabungkan, menambahkan ataupun bisa juga mengganti bahan pendamping dengan bahan lain yang belum umum digunakan. Bahan pendamping biasanya juga disebut dengan bahan penemannya. Misalkan kembali lagi steak dengan daging sapi atau daging ayam. Kemudian pendampingnya biasanya potato wedges. Nah, bahan pendamping potato wedges itu kita ganti misalkan dengan ubi atau sweet potato, atau misalkan sayuran yang biasanya saute vegetable kita ganti dengan urap misalkan seperti itu. Jadi yang diganti adalah bahan pendampingnya. Kemudian yang berikutnya menggabungkan atau menambahkan bahan pengisi dengan bahan lain yang belum umum digunakan. Yang diganti adalah bahan pengisinya. Misalnya spring roll. Spring roll itu bahan isian dari spring roll atau lumpia itu biasanya adalah vegetable. Tetapi barangkali kita bisa menambahkan spring roll itu dengan mozzarella misalnya. Jadi bisa ditambah ataupun diganti di dalamnya itu dengan mozzarella, sehingga pada saat dirasakan itu menjadi menu yang berbeda, ada mozzarella di dalamnya. Jadi untuk fusion food bisa digunakan untuk mengganti bahan utama, bahan pendamping ataupun bahan pengisi. Nah, hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam membuat menu fusion food ini? Yang pertama yaitu tentu kalian harus mengumpulkan ide terlebih dahulu. Kalian mau membuat apa? Kemudian setelah kalian menemukan ide-ide yang akan kalian buat fusion food atau hidangan fusion food, baru kalian akan memilih yang mana kira-kira dari ide-ide itu yang bagus untuk kalian fusionkan. Kemudian yang kedua yang harus kalian perhatikan adalah kualitas hidangan yang akan dihidangkan harus lebih baik dan tentunya dapat diterima oleh masyarakat umum. Jangan sampai pada saat kalian membuat hidangan fusion, kalian sudah mencampurkan atau memadukan hidangan, ternyata dari segi rasa ataupun tampilan itu lebih bagus atau lebih enak yang aslinya. Nah, ini yang harus kalian perhatikan. Kemudian yang ketiga, kalian harus tahu dulu hidangan aslinya atau resep aslinya atau basic resipinya. Setelah itu baru kalian bisa memfusionkan. Jadi jangan sampai kalian membuat hidangan fusion dari makanan yang sudah difusionkan, karena makanan fusion itu adalah menggabungkan dua makanan dari basic resipinya. Kemudian penggunaan nama hidangan asli harus tetap digunakan. Di sini contohnya adalah rendang Bali atau misalkan chicken garden blue with dabu-dabu
saus atau with sambal dabu-dabu begitu. Jadi nama asli dari kedua makanan itu harus tetap digunakan. Nah, yang berikutnya, karena ini adalah hidangan fusion, penggunaan saus tidak harus terpaku pada bumbu masakan, tetapi kalian juga bisa membuatnya dari buah ataupun sayuran. Teknik penyajiannya pun harus sesuaikan ya, atau harus tampilannya harus bagus. Jadi kalian harus menyesuaikan dengan wadah, berat ataupun garnish yang nanti kalian pergunakan. Itu saja barangkali sedikit materi mengenai fusion food. Jadi dapat saya ambil sedikit kesimpulan atau resumenya bahwa hidangan fusion food itu bukanlah hidangan yang gampang atau hanya tinggal membuat kreasi hidangan, bukan seperti itu. Tetapi hidangan fusion food adalah kalian memadukan masakan dari dua negara yang berbeda, umumnya dari budaya barat dan timur. Kemudian banyak hal yang harus kalian pertimbangkan dalam membuat hidangan fusion food agar hidangannya itu dapat diterima oleh masyarakat umum serta memiliki penampilan ataupun rasa yang baik dari hidangan sebelumnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi fusion food. Saya harap kalian dapat memahami hidangan fusion food ini. Untuk materi juga akan ada di Google Classroom, tugas dan lain sebagainya akan ada di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi.